Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. أما بعد. Al-Mukarram, Ustadz Dr. Andes Haji Soekarti yang saya muliakan, para Ustadz, Ustadzah, Pak Yai punya yang bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, para pengurus dan Bapak Ibu, para jamaah, semuanya saja, rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bergabung dalam kajian online Asy-Syifa mulai dari tahsin Al-Quran sampai kita lanjutkan kajian kita melalui kitab Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan aktivitas kita selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap kita aturkan kepada seorang uswah dan qudwah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan tema penjelasan tentang tercelanya dunia. Oke. Jadi penjelasan tentang tercelanya dunia. Para jamaah rahmatullah, ayat-ayat yang mengisyaratkan ya, bahwa kita harus lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia itu ayatnya sangat banyak. Salah satu daripada ayat yang sudah saya bacakan di dalam khotimah tadi, Bu Indri, ada di dalam surat Al-Qasas, surat 28, ayat yang ke-77. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Terima kasih Bu Indri. Iya, Ustaz. Bapak Ibu rahmatullah, ayat tersebut sudah amat sangat familiar kita dengar. Jadi stressingnya ayat itu mengajak kepada kita untuk memperbanyak mendapatkan pahala
untuk kepentingan kehidupan kita di akhirat. Nah, jadi urusan akhirat itu para jemaah, itu perintahnya memang pakai fi'il amar. Kalimat perintah, wabtaghi, dan carilah. Urusan akhirat itu memang harus dicari. Kalau tidak dicari, selamanya tidak akan ketemu. Dicari aja kadang-kadang masih lepas. Apalagi tidak dicari. Tetapi hubungannya dengan dunia ini, Allah hanya mengatakan untuk dunia ini para jamaah, wala tansa. Ya, jangan kau lupakan juga tapi ya, kehidupan kamu di dunia ini. Jadi kalau urusan dunia itu hanya wala tansa, jangan kau lupakan. Tetapi untuk urusan akhirat, sekali lagi, ibtaghi, cari. Maka sudah menjadi pernyataan yang juga sudah biasa kita dengar. Kalau kita menanam padi, akan tumbuh rumput di kanan kirinya. Tetapi kalau kita menanam rumput, tidak mungkin tumbuh padi di kanan kirinya. Artinya para jamaah, kalau hidup ini stressing kita adalah untuk kepentingan akhirat, dunia pasti akan katut. Dunia akan ikut. Rumputnya tadi itu dunia. Padinya tadi itu akhirat. Tetapi kalau kita hidup ini semata-mata untuk dunia, maka akhirat pasti luput. Ya. Jadi kalau akhirat yang menjadi stressing kita, maka dunia akan ikut. Tetapi ketika stressing kehidupan kita adalah dunia, maka akhirat akan luput. Ya. Akan lepas. Itu dianalogkan dengan saat kita menanam padi, pasti tumbuh rumput di kanan kirinya, tetapi saat kita menanam rumput, tidak mungkin tumbuh padi di kanan kirinya. Nah, karena itu pula, para jemaah rahmatullah, jangan sampai kita ini membeli kehidupan dunia, ya, dengan mengorbankan kehidupan akhirat. Oke. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah Bu Indri ayat yang ke-86 nanti artinya dibaca lengkap. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunsarun. Nggih. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Iya. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang membeli kehidupan dunia dengan menggadaikan kehidupan akhirat. Kalau yang kita lakukan seperti itu para jamaah, maka di akhirat kita tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jamaah di dalam surat Al-A'la ayat yang ke-17. Allah juga dawuh, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi kehidupan akhirat itu lebih baik, bahkan lebih kekal. Maka kita harus mengarah kepada kehidupan akhirat. Bahkan di dalam Al-Duha ayat yang keempat,
Allah juga dengan konkret dawuh walal akhiratu khairul laka minal ula, dan negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Itulah para jamaah beberapa ayat saja yang menjelaskan bahwa memang dunia itu akan jauh ya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jazakumullah. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang tercelanya kehidupan dunia sekali lagi memang sangat banyak. Oke, sangat banyak. Oleh sebab itu demikian pula juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang tercelanya dunia itu juga sangat banyak. Telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seekor kambing yang sudah mati. Lalu beliau bersabda, "Atarawna hadhihi syata hayyinatan ala ahliha?" Qalu min hawaniha alqawha. Qal walladhi nafsi biyadihi ladunya ahwanu ala Allahi min hadhihi syah ala ahliha. Walau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi junaha ba'udatin ma saqiya kafiran minha syurbata ma. Kata Rasulullah pada jamaah, tidakkah engkau melihat kambing ini hina bagi pemiliknya? Para sahabat berkata, dari kehinaannya mereka melemparkan kambing itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, demi zat yang menguasai jiwaku, sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah Ta'ala daripada kambing ini bagi pemiliknya. Seandainya dunia itu seimbang pada sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak memberikan minum kepada orang kafir dari dunia seteguk air pun. Jadi para jamaah, jangankan hewan, binatang, kalau sudah menjadi bangkai, ya, itu sudah sama sekali tidak ada harganya. Sampai pun kita nanti ketika sudah mati, itu juga sama sekali tidak ada harganya. Buktinya, segera kita harus dikubur. Ya. Apalagi sekedar hewan. Kita, manusia ini ketika mati pun sudah, siapa yang mau nungguin orang yang sudah mati? Siapa yang mau menghormati orang yang sudah mati? Jasad yang sudah membujur kaku, ya memang segera dimasukkan ke kubur kita masing-masing. Nah, dalam hadis ini para jamaah, Rasulullah sampai menggambarkan, tidakkah engkau melihat kambing ini hina bagi pemiliknya? Para sahabat berkata, dari kehinaannya mereka melemparkan kambing. Jadi sudah hina karena mati sehingga dilempar, dibuang oleh pemiliknya kambing itu. Nah, akhirnya Rasulullah menjelaskan, demi zat yang menguasai jiwaku, sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah Ta'ala daripada kambing ini bagi pemiliknya. Jadi dunia ini jauh lebih hina bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibandingkan dengan kambing yang telah mati itu bagi pemiliknya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, seandainya dunia itu seimbang pada sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak memberikan minum kepada orang kafir dari dunia seteguk air. Jadi dunia itu dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk saja, itu masih lebih hina.
lebih hina. Menurut hadis Rasulullah SAW tadi. Itu para jemaah. Sehingga harus seperti apa kita menempatkan dunia ini. Dan nanti seperti yang disampaikan Pak Arto tadi, kita nanti akan bahas pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Sehingga tidak sampai merugikan kehidupan kita saat masih di dunia. Bapak Ibu para jemaah, bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Jadi kata Rasulullah, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Apa maksudnya para jemaah? Bahwa dunia itu penjara bagi orang mukmin itu jika dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah berikan ketika nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini penjara buat kita. Nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di saat nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa jannatul kafir, surganya bagi orang-orang kafir. Maksudnya para jemaah, bahwa dunia itu surga bagi orang-orang kafir dibandingkan dengan siksa neraka yang akan dihadapinya besok di akhirat. Jadi dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Itu maksudnya adalah bahwa dunia itu surga bagi orang kafir dibandingkan dengan siksa neraka yang akan dihadapinya besok di akhirat. Sehingga kalau mungkin bahasa lebih mudahnya itu dan pemahaman kita secara umum itu ya karena dunia ini penjara buat kita, si jenul mukmin ya. Nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu, tidak boleh memfitnah, tidak boleh mendolimi, tidak boleh makan minum yang tidak halal, tidak boleh menyakiti tetangga, tidak boleh ghibah, ya karena kita masih di dalam penjara, nggak bebas. Ya, tidak bebas. Demikian pula, kalau wa jannatul kafir, dunia ini surganya bagi orang kafir, karena orang kafir itu hidup sebebas-bebasnya. Tidak terkena aturan ini dan itu. Semau gue sudah. Ya, karena memang dunia ini surga mereka. Dan mereka punya keyakinan memang tidak ada kehidupan akhirat. Sehingga saat masih hidup di dunia ini harus dinikmati senikmat-nikmatnya. Harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menuruti hawa nafsu mereka. Karena memang ini surga mereka. Ini memang penjara buat kita. Maka kita kena aturan ini, aturan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu para jamaah Allah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bapak Ibu para jamaah rahmatullah. Maka dunia itu memang terlaknat. Ya. Bahkan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Ya. Kecuali apa yang karena Allah ya dari dunia itu. Jadi maksudnya kecuali apa yang karena Allah dari dunia itu yang tidak terlaknat jika kita mampu untuk mengelola dunia ini dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
dunia yang kita miliki memang tidak terlaknat. Hanya memang sejarah telah membuktikan para jemaah. Ya, justru karena kemewahan dunia itulah yang menyebabkan kemudian orang timbul kesombongan, timbul sifat adigam, adigung, adiguno, sopo ingsun, sopo siro. Bahkan karena dunia itu para jamaah, sampai dalam sejarah kehidupan manusia, ada orang yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Macam Fir'aun dan lain sebagainya. Itu karena dunia. Itu karena dunia. Bagaimana seorang sahabat yang dahulunya miskin, ya, akhirnya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta didoakan. Lalu diberikan 2 ekor kambing induk dengan jantannya. Akhirnya berkembang luar biasa dari 2 ekor kambing. Maka orang tersebut yang semula justru aktif ibadah kepada Allah, akhirnya tertipu dengan dunia. Akhirnya bahkan sama sekali tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga karena dunia. Sehingga benar apa yang dikatakan Pak Harto, di usia kita yang sudah senja ini, sudah hampir rata-rata di atas 50, bahkan mungkin sudah 60, di atas 60. Mau kemana kita para jamaah? Ya, mau kemana lagi kita para jamaah? Maka ya bahasanya harus mampu menimbang-nimbang, memilah-milah, mampu untuk kemudian memanage hidup ini mengacu kepada Al-Qasas ayat 77 tadi, untuk terus dan terus kita mencari akhirat. Ya. Jangan urdu terus, urusan dunia terus, jangan. Jadi harus juga urusan akhirat, jangan urdu terus. Sebab usia kita ini ya sudah, ya tadi kepala 5, kepala 6, bahkan mungkin sudah ada yang kepala 7. Mau kemana kita coba? Tidak akan kemana-mana kecuali kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pandai-pandai kita memanage kehidupan kita, jangan sampai kita tertipu oleh dunia yang kemudian menyebabkan kehidupan kita di negeri akhirat nanti akan menjadi sangat merugi. Jangan sampai. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari berkata, bahwasanya Rasulullah SAW beliau telah bersabda, man ahabba dunyahu adharra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adharra bi dunyahu fa'afiru ma yabqa ala ma yafna. Barang siapa yang mencintai dunianya, niscaya ia melaratkan kepada akhiratnya. Dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, niscaya ia melaratkan dunianya. Maka utamakanlah apa yang kekal daripada yang binasa. Apa yang kekal jamaah? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang kekal adalah kehidupan akhirat. Maka Rasul mengingatkan, utamakanlah apa yang kekal daripada apa yang binasa. Kita mengutamakan kehidupan yang kekal di akhirat yang harus kita perjuangkan daripada kehidupan dunia yang sementara dan binasa. Itulah yang kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi para jamaah memang nggak bisa 100% sempurna ketika kita masih 50-50 ngurusi dunia dan ngurusi akhirat. Ya, kita hanya dapat separuh-separuh saja. Apalagi kalau kita masih 100% ngurusi dunia, ya akhirnya akan kecil-kecil dan sedikit-sedikit saja. Sehingga hadis ini, siapa yang mencintai dunianya, harusnya kita melaratkan kehidupan
maka kita akan melaratkan kehidupan akhirat kita. Kalau kita masih urdu terus, urusan dunia terus, gak habis-habis, maka akhirat kita akan melarat. Pasti begitu. Jadi demikian kalau kita mencintai kehidupan dunia, maka urusan dunia kita akan melarat. Memang begitu. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa umumnya kita seimbang itu ya sebenarnya tidak boleh seimbang. Tetap saja akhirat adalah khairu wa abqa. Tetap saja akhirat itu khairul laka minal ula. Tetap saja akhirat itu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah baru wala tansa nasibaka minat dunya. Jadi akhirat yang harus lebih kita utamakan ya, daripada urusan-urusan dunia. Bahkan para jamaah, hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi dari Al-Hasan, Rasulullah SAW beliau bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Insyaallah. Begitu nyatanya kayak gini ya. Jadi hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu pangkal dari setiap kesalahan. Masya Allah. Jadi dunia itu dapat menjerumuskan seseorang jatuh pada hal yang subhat, kemudian kepada hal-hal yang makruh, dan kemudian kepada hal-hal yang diharamkan, dan dapat pula menjerumuskan seseorang jatuh kepada kekufuran. Bahkan semua umat manusia yang mendustakan kepada nabinya itu sesungguhnya terdorong oleh kecintaan mereka terhadap dunia, sehingga kemudian mengingkari apa yang didakwakan oleh para nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi karena mengejar kepentingan dunia, maka apa yang akan terjadi pada diri kita bisa menjerumuskan kepada hal-hal yang subhat, bisa menjerumuskan kepada kita terhadap hal-hal yang makruh, bahkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena dunia seseorang bisa terjerumus kepada kekufuran. Ini memang ada yang mengatakan bukan hadis, tapi kenyataannya terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Ya. Apa itu? Kadal faqru ayyakuna kufur. Hampir-hampir saja kefakiran itu ya menyebabkan orang itu menjadi kufur. Karena tidak mampu menahan pedihnya kefakiran, maka bisa saja menjual keimanannya demi mendapatkan dunia. Naudzubillah min dzalik. Jadi bisa saja menyebabkan orang kepada kekufuran. Masya Allah. Itu adalah dampak negatif daripada urusan-urusan dunia. Bahkan menurut catatan sejarah, kenapa umat-umat terdahulu itu mendustakan dakwah nabinya, semua adalah dakwah itu didustakan. Ya. Itu karena adalah urusan dunia. Itu. Bapak Ibu rahmatullah. Zaid bin Arqam berkata, kami berada bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau meminta minuman. Maka beliau diberi minuman, air dan madu. Ketika minuman itu didekatkan di mulutnya, maka Abu Bakar menangis. Sehingga membuat para sahabatnya juga menangis. Para sahabat itu diam dan Abu Bakar tidak diam. Masih terus menangis.
Abu Bakar kembali menangis. Sehingga para sahabat menyangka bahwa diri mereka itu tidak mampu menanyakannya. Karena Abu Bakar terus nangis. Zaid bin Arqam berkata, kemudian Abu Bakar mengusap kedua matanya. Dan baru para sahabat berkata, wahai Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Jawab Abu Bakar, aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku melihatnya, beliau menolak sesuatu dari dirinya. Dan aku tidak melihat seorang pun bersama beliau. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah sesuatu yang engkau tolak dari dirimu? Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadhihi dunya mathulat li, faqultu laha ilaiki anni, thumma raja'at, faqalat, innaka in aflatta minni, lam yuflit minni man ba'dak. Dunia telah menjelma dalam bentuknya kepadaku. Menjelma di hadapan Rasulullah, bentuk dunia yang sebenarnya. Maka aku berkata kepadanya, kepada dunia itu, jauhlah engkau, kata Rasulullah. Kemudian dunia itu pergi dan kembali lagi kepadaku dan berkata dunia itu, sesungguhnya jika engkau dapat menyelamatkan diri daripadaku, dari dunia itu, niscaya orang-orang sesudahmu tidak dapat menyelamatkan diri mereka daripadaku. Masya Allah. Jadi ini peringatan buat kita para jamaah. Jadi Rasulullah memang bisa terselamatkan dari bujukan dan rayuan dunia itu. Tetapi dunia itu bilang kepada Rasulullah, kalau kamu dapat menyelamatkan dirimu dari aku, tetapi orang-orang sesudah kamu tidak akan selamat ya dari aku, daripadaku, daripada dunia. Makanya para jamaah Allah, kalau sudah urusan dunia itu, Masya Allah, ya, apa perebutannya luar biasa, pertengkarannya luar biasa, permusuhannya luar biasa, itu karena urusan dunia. Itu kan memang urusan dunia. Maka para jamaah Allah, hati-hati, ya, sampai suatu hari Rasulullah itu juga ketika dihidangkan dalam satu kesempatan tertentu makanan yang mewah begitu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, menangis beliau, ya, tidak seperti kita. Begitu ada makanan dihidangkan dan itu lezat menurut kita, kita begitu saja langsung ya, melahapnya, langsung memakan. Rasulullah gitu. Ketika kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau menangis ya Rasul? Ya, karena apa yang akan saya makan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sebegitunya Rasulullah SAW. Okay. Tidak sadar bangga karena disiapkan dan disajikan hidangan yang sangat mewah, lalu beliau langsung dahar saja tidak, tapi masih berpikir bahwa ketika hidangan ini dimakan oleh beliau, beliau berpikir apapun yang akan saya makan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Itu dari rezeki yang halalan, bahkan yang thayyibah, beliau berpikir seperti itu. Apalagi para jamaah, rezeki-rezeki yang subhat, yang haram, tentu sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, semalam suntuk Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa tidur gara-gara
makan satu buah kurma. Yang ketika sudah terlanjur beliau makan satu buah kurma itu, beliau lupa. Apakah sebuah kurma yang saya makan tadi itu kurma saya sendiri, atau kurmanya sedekah dari para sahabat. Itu menyebabkan semalam suntuk beliau tidak bisa tidur. Ya. Kalau kita kan mungkin menyikapinya mudah. Kalau memang itu kurma sedekahnya sahabat, ya sudah. Ini kurma saya taruh di situ berganti. Itu kita. Rasulullah tidak bisa seperti itu. Tidak semudah itu. Hati-hatinya dengan masalah dunia. Ya, hati-hatinya dengan masalah dunia. Jangan sampai karena secuil kurma itu menyebabkan beliau merugi di akhir. Sampai sebegitunya. Masya Allah. Kehati-hatian Rasulullah dalam menyikapi soal dunia. Maka kita juga diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ajaban, kulal ajabi lil musaddiq bidaril khulud, wa huwa yas'a bidaril ghurur. Sungguh kata Rasulullah, sangat heran sekali bagi orang yang membenarkan terhadap negeri yang kekal, akan tetapi ia berusaha kepada negeri yang tipuan. Masya Allah. Jadi kita ini sudah meyakini ya dengan kekekalan negeri akhirat, tetapi kita masih berusaha menuju kepada negeri tipuan, ya negeri di dunia ini. Padahal kita sudah meyakini akan kekekalan negeri akhirat itu. Sehingga bahasa hadis ini sungguh sangat heran sekali bagi orang yang membenarkan terhadap negeri kekal, yaitu akhirat, akan tetapi ia berusaha kepada negeri tipuan. Bapak Ibu para jamaah rahimahullah. Jadi memang begitu luar biasa godaan masalah dunia ini. Okay? Jadi godaan masalah dunia itu memang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Sampai-sampai kemudian beliau memberikan satu isyarat kepada sesungguhnya perhiasan dunia itu akan diciptakan seperti secarik pita kain itu, dan tubuh badan manusia yang tampak terlihat itu akan menjadi tulang-tulang yang sudah hancur. Bagaimana sabda Rasulullah, inna dunya khalwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanadhara kaifa ta'malun. Inna bani Israil lamma fusitat lahum dunya wa muhidat tahu fil hilyah wan nisa wa tibi wa thiyab. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Nah, memang begitu, ya. Jadi Rasulullah menggambarkan dunia itu manis dan hijau. Siapa yang tidak suka rasa manis, dan siapa orang yang tidak suka warna hijau. Sehingga istilah bahasa kita rumput agak hijau daripada rumput kita sendiri. Begitu lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Jadi pernyataan Rasulullah, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah mengangkat kamu sebagai khalifah di dunia. Kemudian dia melihat bagaimana kamu berbuat. Sesungguhnya Bani Israel ketika dibentangkan dunia kepada mereka dan disediakan dunia, maka mereka lalai dalam perhiasan, wanita, wewangian, dan jadi ada kata dunia itu kemudian dibentangkan, khususnya di sini untuk Bani Israel. Dunia itu dibentangkan kepada Bani Israel dan disediakan untuk mereka, maka mereka lalai dalam perhiasan, wanita, wangi-wangian, dan pakaian.
begitu menipunya dunia itu. Begitu menipunya dunia itu. Nah, jamarahumullah. Karena itu pula Nabiullah Isa alaihissalam pernah berkata, janganlah kamu jadikan dunia itu sebagai Tuhan. Kemudian dunia menjadikan kamu sebagai budak sahaya. Simpanlah barang simpananmu pada orang yang tidak menyia-nyiakannya. Karena orang yang memiliki simpanan dunia itu dikhawatirkan padanya akan bahaya, dan orang yang memiliki simpanan Allah itu tidak dikhawatirkan padanya akan bahaya. Insyaallah. Pesan Nabi Isa, jangan sampai kita menjadikan dunia ini sebagai Tuhan. Dan karena kita menjadikan dunia sebagai Tuhan, maka otomatis kita menjadikan diri kita sebagai budak sahaya. Dan pesan Nabi Allah Isa alaihissalam, janganlah simpanlah barang simpananmu pada orang yang tidak menyia-nyiakannya, karena orang yang memiliki simpanan dunia pasti dikhawatirkan akan menjadi bahaya, tetapi orang yang memiliki simpanan Allah itu tidak akan dikhawatirkan padanya akan terjadi bahaya. Artinya ya sama arahnya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal dibandingkan sekedar kehidupan di dunia yang fana ini. Memang dunia ini semuanya adalah fana pada jamaah ini. Dunia ini adalah fana. Para jamaah kumullah, diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berjalan dalam perhiasan dan pengiringnya bersama bala tentaranya. Sedangkan burung menaunginya dari panas matahari. Jin dan manusia berjalan di sebelah kanan dan kirinya. Orang yang meriwayatkan berkata, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan melewati seorang hamba ahli beribadah dari Bani Israel. Dan hamba itu berkata, demi Allah, wahai putra Daud, sungguh Allah telah menganugerahkan kepadamu sebuah kerajaan yang besar. Orang yang meriwayatkan berkata, maka Nabi Sulaiman mendengarnya dan berkata, la tasbihatun fi sakhifati mu'min khairun mimma utiya bini Daud, fa inna ma'utiya ibn Daud yadhabu wa tasbihatu tabaqu. Jadi ketika Nabi Sulaiman mendapatkan semacam teguran begitu tentang kemewahan dunia yang Allah berikan kepada beliau, kepada Nabi Sulaiman itu, maka Nabi Sulaiman begitu mendengar, akhirnya beliau berkata, sungguh satu bacaan tasbih dalam lembaran hati seorang mukmin itu lebih baik daripada apa yang dianugerahkan kepada putra Nabi Daud alaihissalam, yang kepada Nabi Sulaiman itu sendiri. Karena apa yang dianugerahkan kepada putra Nabi Daud alaihissalam itu dapat hilang, dan bacaan tasbih itu tetap kekal. Itu para jamaah, Nabi Sulaiman yang sedemikian rupa kekayaannya luar biasa. Maka ketika disampaikan oleh seseorang, engkau Nabi Sulaiman telah diberikan anugerah oleh Allah kerajaan yang sangat besar, tetapi justru Nabi Sulaiman menyatakan, sungguh satu bacaan tasbih dalam lembaran hati seorang mukmin itu lebih baik daripada apa yang dianugerahkan kepada putra Nabi Daud alaihissalam. Karena apa yang dianugerahkan pada putra Nabi Daud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman itu sendiri akan hilang, dan bacaan tasbih itu akan kekal.
Jadi Nabi Sulaiman yang sedemikian rupa kekayaannya itu pun para jamaah tidak mencintai kekayaan itu, tetapi lebih mengutamakan memberikan dan menjadikan hidupnya untuk berbekal untuk negeri akhirat. Karena itu memang yang lebih utama. Kehidupan akhirat itu memang yang lebih utama. Para jemaah Allah, akhirnya kita tutup dengan satu hadis lagi. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Alhaakumut takatsur. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita." Ini nasihat Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim yang harus betul-betul kita perhatikan dalam hadis ini. Apa kata Rasulullah? Memperbanyak harta itu telah melalaikan kamu. Sebagaimana yang di dalam kitab, di dalam surat At-Takatsur itu, alhaakumut takatsur. Jadi memperbanyak harta itu telah melalaikan kamu. Karena itu kata Rasulullah. Kemudian anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Tidak ada bagimu, kata Rasulullah, dari hartamu itu, kecuali harta yang engkau makan, lalu engkau rusakkan. Atau harta yang engkau pakai, lalu engkau usangkan. Atau harta yang engkau sedekahkan, lalu kemudian engkau kakalkan. Masya Allah. Allah. Jadi tidak ada harta bagi kita, ya, kecuali jika harta itu kita sedekahkan, itulah yang akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga istilahnya masa sepanjang kita kerja dan hasil pekerjaan kita yang namanya rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, masa hanya kita buang ke belakang saja, ya. Masa hanya kita buang hanya untuk menghias diri kita dengan berpakaian yang mewah, berpakaian yang megah, berpakaian dengan harga yang mahal, padahal itu semuanya akan usang. Makanan selezat apapun yang kita makan, itu akan kita buang begitu saja ke belakang. Karena itu, harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan. Itulah harta kita yang kekal. Itulah harta kita yang akan menemani kita nanti di alam barzakh sampai di alam akhir. Diberikan Rasulullah bahwa memperbanyak harta itu yang menjadi sebab kita melalaikan, ya, kehidupan akhirat, sehingga bermegah-megah dalam kehidupan di dunia. Banyak kadang-kadang kita mendapatkan hidayah Allah itu hanya dengan nasihat-nasihat yang ringan, maksudnya yang ini dibuat yang 2.000 tok, kok gak dikai ibadah, kok tidak dipakai untuk beramal, kok tidak dipakai untuk sedekah, kok tidak dipakai untuk jariyah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Demikian para jamaah untuk pengantar, dan kami kembalikan kepada Pak Harto.